Halo Sobat Yuti, selamat datang di Oke Let's Talk with Yuti Youth Movement Uplifting Together bersama aku, Atala Hardian dari I'm Okay. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang lagi hype banget nih teman-teman. Dan tentunya relate nih ya di kalangan Gen Z dan mungkin Gen Alpha sekarang, yaitu mental health. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas nih bagaimana sebenarnya dampak dari teknologi dan juga media sosial dalam membentuk pola pikir atau mindset di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada data terbaru nih teman-teman dari Indonesia Digital Report 2025 yang menunjukkan bahwa lebih dari 190 juta pengguna media sosial di Indonesia. Dengan rata-rata screen time-nya itu sekitar 3 jam dan 8 menit. Wah, ini luar biasa sih. Kira-kira Sobat Yuti berapa nih screen time-nya? Boleh komentar dulu nih di kolom komentar ya. Udah hampir sebagian hidup kita ini menggunakan media sosial ya, bahkan bisa bikin dampak-dampak yang baik ataupun yang buruk. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas bersama Mbak Teresa Andani yang akrab dipanggil dengan Mbak Tesha, seorang psikolog klinis yang memiliki banyak wawasan tentunya ya di bidang ini. Selamat datang Mbak Tesha, selamat siang. Selamat siang, Mbak Atal. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nih, kita coba langsung mulai kali ya ke topiknya. Mbak Tesha, ini sebenarnya kita semua tahu ya media sosial itu pasti punya Mhm, sisi yang kurang menyenangkan lebih mhm, tepatnya. Mungkin kita bisa mulai dari istilah yang paling sering digunakan oleh anak zaman sekarang namanya social comparison, mmm. alias membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, gimana sih sebenarnya diri seseorang itu bisa merasakan dampak dari hal ini? Mungkin secara psikologisnya gitu ya. Boleh silakan, Mbak. Oke, nah kalau tadi ngebahas tentang social comparison ya atau perbandingan sosial, memang kan yang namanya sosial media atau media sosial ini adalah tempat atau panggung bagi Hmm, setiap orang, siapa saja mau membagikan dan menampilkan diri dia seperti apa yang dia mau. hmm, Tentunya sebagai manusia sangat manusiawi kita mau menampilkan bagian terbaik dari diri kita atau bagian yang highlights-nya tuh yang menarik-menarik, gitu, yang positif-positif dari, keseharian kita. ya. Tentu ini adalah hal yang normal, namun gitu ya, beresiko juga kita jadi, taunya tuh, kok orang lain hidupnya sempurna banget ya, kok Mhm, menyenangkan banget ya. Kita jadi mungkin secara sadar ataupun tidak sadar membandingkan diri kita mhm, dengan orang-orang yang kita lihat di sosial media melalui unggahannya tentu saja. Karena memang yang namanya perbandingan sosial ini sebenarnya ada 2 nih, hmm. secara upward atau Upwards. membandingkan diri kita dengan orang yang kita anggap Heeh. lebih, di atas kita gitu Oh, lebih ya. superior. Ada juga yang disebut, perbandingan downward atau Ah, membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita anggap mungkin lebih posisinya inferior. lebih Mhm, inferior atau di bawah diri kita. Nah, mhm. biasanya kalau di media sosial ini kecenderungannya itu membandingkan diri secara upward gitu, Mmm, melihat, "Oh kok kita kurang enak-enaknya ya? oke, Iya. heeh, melihat yang enak-enaknya aja di kehidupan orang lain." Karena dalam contoh spesifik kan banyak banget ya, contohnya kita ngikutin, influencer ternama, terus kemudian, "Ih kok, secara citra diri gitu ya, bentuk badan dan Mhm, lain sebagainya, penampilan kok lebih menarik, kok saya gini-gini aja." iya. Atau mungkin juga membandingkan dengan, pengalaman kerja ataupun pencapaian. Kok Mmm, di usia yang sama udah bisa A, B, misalnya C, D, E, F, A, B, G C, D, E, gitu F, G ya? gitu, atau bahkan senetral, kok bisanya sih masih lari pagi dulu gitu Nah, ya, bikin a iya. day in my life gitu. Subuh-subuh, Bener, jam kok 5 udah jogging. mhm, Gimana caranya? energinya kok ada ya, kok saya nggak bisa. Nah, itu kan membandingkan diri tuh ya, Iya. atau mungkin membandingkan diri juga dengan, liburan-liburan ya yang, di-posting atau diunggah Kegiatan-kegiatannya ya? heeh, oleh, teman-teman kita. Mhm. Padahal kan liburan ya kita bisa ikut liburan online ya, Iya. tapi jatuhnya malah kita maknai sebagai, tanda bahaya. Kok mereka sudah Oh. bisa liburan ke sana kemari, kok aku terperangkap dengan ujianku atau Mmm. kerjaanku. Nah inilah makanya, memicu perasaan-perasaan nantinya ya, perasaan sedih, perasaan tertinggal, perasaan cemas, kayak gitu sih. Dampak psikologisnya cukup banyak ternyata ya Betul sebenarnya. betul banget. I see. Wah, ini relate banget ya tentunya bagi semuanya di kalangan anak muda ataupun bahkan dewasa juga ya sebenarnya. Bener. Nah, kayaknya tuh ada istilah yang sering digunakan gitu ya, Mhm. untuk mendeskripsikan bagaimana tuh gue takut banget nih ketinggalan gitu. Anak-anak Oh. sekarang bilangnya FOMO gitu ya atau fear Oh. of missing out gitu. Sebenarnya kenapa sih perasaan ini tuh bisa kuat banget gitu loh kita rasain sebagai manusia?
Oke. Nah, fear of missing out atau FOMO itu kan sebenarnya adalah produk dari, media sosial ya atau Mhm, zaman yang serba digital ini selalu terhubung kesannya ya. Kita mmm, selalu terhubung hanya lewat gawai atau HP kita padahal secara fisik ya memang kita, sedang di posisi yang berbeda, sedang di betul, lokasi yang berbeda, aktivitasnya beda gitu, tapi selalu terhubung. Nah ini produknya adalah si FOMO ini. Sebenarnya definisi, FOMO itu adalah rasa cemas atau khawatir atau takut ketika kita, merasa tertinggal pengalamannya dengan orang lain yang kita anggap pengalamannya itu lebih berharga, lebih bermakna, dan lebih positif, gitu. mmm. Jadi karena merasa ketinggalan itulah, mungkin juga kita jadi terdorong gitu ya untuk melakukan, apa ya, tindakan-tindakan yang sifatnya itu terus-menerus cek HP, Mmm, terus-menerus mencek diri kita udah oke belum ya, dan lain berarti sebagainya. agak impulsif jatuhnya ya? Bisa jadi salah satu risikonya itu sih, Oh, gitu. I see. Oke Mhm. oke oke. Wah, sebenarnya kalau dilihat-lihat cukup banyak ya dampak negatifnya sosial media gitu, nggak cuman ke sosialnya kita sendiri tapi juga ke kesehatannya. Tapi ya kita juga nggak bisa pungkirin ya Kak, Mhm. sebenarnya media sosial itu punya banyak manfaat kayak gitu. Misalnya nih, sekarang kita bisa menemukan teman baru, networking gitu kan, relasi baru, baik untuk pekerjaan atau bahkan punya komunitas baru. Misalnya kayak sekarang lagi hype komunitas padel gitu kan. Mhm mhm. Terus kita bisa sharing ke orang-orang, kegiatan aku sekarang ini apa sih. Kalau menurut, Mbak Tesya sendiri gitu, gimana sih nih fenomenanya? Fenomenanya ya bener banget ya bahwa sosial media tuh nggak cuman ngomong negatifnya, banyak Mmm, juga positifnya, banyak banget. mhm, Itu ibarat dua sisi mata uang, ya sisi yang positifnya tuh beragam sekali, salah satunya tadi yang disebut bisa membukakan kepada komunitas-komunitas baru gitu ya. mmm, Mungkin ketemunya awalnya dari sosial media atau kita mhm, tahu aktivitasnya ada aktivitas tersebut dari sosial media. mhm, Terus nanti lama-lama, kita beneran melakukan aktivitasnya di real life, mhm, kemudian jadi connect dong sama orang-orangnya di real life juga. Dan mmm. kita bisa bawa fenomena tadi ya tentang, padel itu atau olahraga ke banyak hal lainnya, misalnya isu-isu kesehatan gitu ya, Sosial gitu ya? sosial gitu ya, individu dengan mungkin, lagi sedang berjuang untuk, memiliki buah hati itu ada juga loh Ah, komunitasnya. Ada komunitasnya, ada juga, sumber edukasinya gitu ya. heeh Itu heeh ada heeh. juga gitu. Jadi kan itu salah satu fungsi nyata dari sosial media ya, Jadi sisi ada positifnya. kayak sense of belonging dan kita jadi kayak nggak ngerasa kesepian gitu loh menjalani sesuatu gitu Benar kan? benar, kita justru bisa merasa tidak kesepian dengan adanya sosial media, asal memang kita bisa menggunakannya dan mengelola emosi kita juga ya Mmm. ketika bermain media sosial gitu. Nah, itu penting banget tuh Benar, ya. karena risikonya juga bisa, ibaratnya jadi merasa terisolasi, tapi Mmm. sisi positifnya balik lagi, bisa banget sense belongings-nya itu malah menguat. Oh, I see. Keren keren banget nih, thank you so much Mbak Tesya ya. Jadi teman-teman Sobat Yuti, kita kan udah dengar nih sisi positif dan juga negatifnya ya dari social media dampaknya ke kesehatan mental kita. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita, sentuh dikit gimana sih caranya kita bisa mengelola gitu, how can we manage ibaratnya filtering gitu ya, dampak positif dan negatifnya. Kalau menurut Mbak Tesya sendiri kayak gimana sih? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Mhm. Mungkin yang pertama itu adalah, kita bisa mengkurasi gitu Mmm, ya, apa yang masuk dalam, feeds kita atau media mmm. sosial kita gitu, kita atur-atur. Karena sekarang udah ada nih, apa, opsi di mana kita pilih, minat kita Mmm. yang mau ditampilkan oleh media sosial Jadi gitu. interest-nya udah Bener, kayak ini ya? contoh kalau aku boleh sharing, kalau aku tuh kayak mental health, Heeh. terus juga tentang, apa, health, lifestyle, terus ada cooking gitu, Ah, animal tuh juga bisa gitu ya. iya, komunitas pecinta kucing Indonesia ya, Iya, kita bener semua bener pasti ada bener. di situ. Bener banget ya, jadi bisa banget. Nah, atau, kita juga bisa mengkurasi dengan mencek tuh following-following kita gitu ya. Oh. Apakah ada hal-hal, yang tadinya kita ikuti gitu ya, entah itu individu atau institusi yang dirasa, "Aduh ini kayaknya udah belum relevan atau kurang relevan dengan diriku," tuh bisa di-unfollow. Atau kalau Mhm. misalnya, "Kok nggak enak ya nge-unfollow?" Ada fitur
fitur namanya mute loh gitu ya. Kita bisa membuat batasan secara sehat gitu. Nanti Mhm. kalau kita sudah siap mengikutinya lagi atau melihat interaksi di media sosial tuh kita bisa unmute gitu ibaratnya. Jadi bisa banget tuh kita kurasi seperti itu. Mmm. Lalu kemudian yang kedua tentu kita bisa juga membuat waktu ya biar Mhm. makin Batasin banyak waktu berarti ya? positif yang bisa kita ambil di media sosial. Bermedia sosial tapi tetap menjalankan apa yang jadi tugas-tugas kita Mmm. gitu. Jadi kita bikin time blocking tuh dalam satu hari di titik-titik waktu mana aja kita mau bermain media sosial atau mengunjungi media sosial. Dengan demikian kita juga jadi lebih menyadari bahwa oh aku tuh bisa diandalkan loh, bisa happy-happy bermain media sosial tapi juga bisa tetap menjalankan Tetap aktivitas produktif, gitu. tetap sehat juga gitu. Bener tuh. Lalu yang ketiga mungkin kita bisa, kalau misalnya dirasa sudah terlalu pusing, Mhm, terlalu overwhelmed gitu iya, ya, boleh banget loh untuk, mengambil jeda sejenak, log mhm, out dari media sosialnya, atau mungkin juga, mematikan sejenak akun pribadi kita gitu ya, mmm, deaktif tuh juga boleh, itu haknya Sobat Yuti untuk melakukan hal diaktif, tersebut. di-uninstall gitu ya, Bener, yang penting prinsipnya, as long as you cannot see it, it's out of your mind kayak gitu ya. mhm. Oke oke. Nah, berarti ada 3 gitu ya strategi praktis, mungkin aku boleh ulang sedikit. Yang pertama adalah feed curation atau kita bisa filtering gitu, kira-kira apa sih hal-hal yang mau kita ngelihat gitu. Yang kedua adalah membatasi waktu, kita bisa jadwalin layaknya kita ada jadwal misalnya jadwal kuliah atau jadwal misalnya les atau jadwal ngerjain tugas, kita juga bisa ngejadwalin nih teman-teman di sehari-hari kapan sih kita boleh dan tidak boleh menggunakan gadget atau membuka sosial media. Dan yang terakhir ada namanya digital detox ya. Kalau misalnya udah bener overwhelmed tuh kita bisa sama sekali lepas dengan mencara deactivate atau uninstall media sosial tersebut. Nah, jadi sebenarnya aku mau apa namanya rekap sedikit selain, strateginya ya. Yang pertama selain strategi tapi juga benefitnya bisa membuat sebuah komunitas, Betul, seperti itu ya. Perannya cukup, eee, panjang, luas. mhm. Kira-kira apa aja sih gitu ya manfaatnya sosial media mungkin dalam penyebaran informasi yang bisa bisa mengedukasi, orang-orang terutama dalam bidang kesehatan nih, Kak? Mhm mhm. Bermanfaat banget ya, kayak misalnya, kalau kita boleh, merefleksikan ulang ya, mengingat kembali, mungkin ketika di awal tahun 2000-an gitu ya, Mhm, kita mau cari informasi, tentang, kuliah di luar negeri atau mmm, tentang kesehatan ya, gimana sih, aku hidupnya udah sehat atau belum, mungkin kita perlu betul-betul ke dokter gitu mhm, ya, mengunjungi profesional secara resmi. Kalau sekarang ada informasi-informasi yang, bisa kita dapatkan di media sosial gitu. Banyak juga profesional kesehatan, fisik maupun kesehatan mental yang, berkonten gitu ya di akun mmm, pribadi mereka atau bahkan instansi-instansi tertentu juga berkonten gitu mhm kan, mhm. mengunggah informasi di sosial media. Nah itu kita bisa karyakan ibaratnya. Kemudian, tadi menyinggung tentang komunitas, banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di, sosial media Mmm, untuk individu tertentu dengan, kesehatan misalnya kondisi getah bening iya. ya, bahkan yang kanker getah bening tuh ada, komunitas Pita Tosca gitu kan, spesifik, Ah, individu dengan kanker payudara, pita pink pink. gitu kan. Ya, Iya, nah terus dan banyak lagi ya, misalnya individu dengan bipolar atau mhm borderline personality disorder tuh gangguan-gangguan kesehatan mental, mhm. itu juga ada komunitasnya. Jadi, individu bisa melihat, yang bahkan bagi yang bukan penyintasnya juga bisa mendapatkan informasi dari Belajar, mhm. heeh, dari komunitas tersebut gitu. Jadi bisa terhubung sekaligus teredukasi juga. Seperti itu sih sebenarnya ya, banyak banget manfaatnya bahkan untuk, yang sifatnya peran-peran ya, mendukung kesehatan mental. Mhm. Contohnya, ibu bekerja itu ada support grupnya juga ibaratnya, Mmm, dan ada komunitasnya gitu ya, atau ibu-ibu yang lagi mengasihi, lagi ah, memberikan ASI, itu juga ada, bagi orang-orang yang berkonten di area tersebut dan juga membuat komunitasnya. Jadi nggak merasa sendirian. berarti memang, teknologi atau media sosial itu nge-provide informasi dan edukasi yang lebih aksesibel bagi semua Bener orang ya. bener, Wah, transformatif banget perubahannya ya. mhm. Mhm. Nih asik banget nih diskusinya, makasih banyak nih Mbak Tesya ya. Jadi teman-teman Sobat Yuti, kita banyak sekali ya insight yang sangat valuable dari Mbak Tesya hari ini.
Dan tentunya aku akan bantu ngerangkum nih ke 3 poin sederhana. Jadi yang pertama, sebenarnya social media itu adalah alat yang netral ya. So it's not always negative and it's not always positive, oke? Semua ini tergantung dari perilaku kita dan bagaimana cara kita menggunakannya, seperti itu. Dan yang terpenting tentunya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri ya, that sense of self control Mhm. untuk bagaimana kita merespon terhadap suatu informasi misal di media sosial atau mungkin kita membatasi diri karena healthy boundaries itu sangat-sangat penting ya sekarang ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin dari Mbak Tesya sendiri kira-kira ada pesan penutup kah gitu ya untuk para sobat Yuti di sini yang mungkin sedang merasa lelah atau overwhelmed gitu dengan media sosial? Pertama, terima kasih banyak untuk Sobat Yuti, yang sudah, mengundang gitu ya untuk kita bisa berbincang-bincang bersama. Pesanku adalah yang pertama, sadarilah bahwa diri kita itu lebih luas dan lebih bermakna, bukan hanya sekedar likes yang kita peroleh, followers yang mungkin mengikuti kita, dan kehidupan-kehidupan yang kita lihat di sosial media. Karena kita semua manusia memiliki kehidupan sendiri di luar sosial media yang kita tunjukkan. Dan kita jauh lebih berharga dari itu semua gitu ya. Lalu yang kedua adalah it's okay untuk memberikan jeda sejenak kalau Sobat Yuti merasa sudah mulai sangat-sangat pusing atau overwhelmed gitu ya dengan banyaknya stimulus atau hal-hal yang kita dapatkan di sosial media. Udah mulai tipis nih, jadi membandingkan diri Iya, terus gitu ya padahal udah kebiasaan mengkurasi, udah orang apa. lain, Itu capek. nggak apa-apa banget ya Mhm, untuk kita, jeda sejenak, betul. mungkin log out, mungkin deaktif, mungkin mute, itu nggak apa-apa banget, gitu. Oke, mantap. Makasih banyak Mbak Tisha sekali lagi atas waktu dan juga wawasan yang sangat luas yang telah dibagikan kepada teman-teman Sobat Yuti. Kami dari I'm Okay dan United Tractors juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Sobat Yuti yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga episode ini bisa menjadi pengingat bahwa it's okay not to be okay, ya. Dan selalu pasti akan ada cara untuk bangkit kembali. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta follow akun resmi I'm Okay di @imokay.id dan United Tractors di @cerita di United Tractors, karena ini adalah episode pertama dari keempat di series kolaborasi antara I'm Okay dan United Tractors. So, jangan ketinggalan ya, and see you on the next episode. Bye! 5, 4, 3, 2